Masih ingat Kepala Desa Sigerongan Dian Ciswandi? Ya, kades yang viral dengan rambut mohuak layaknya anak pang. Kepada NTB 1 sebelumnya, Dian mengaku gaya rambutnya itu terinspirasi dari salah satu potensi di desanya, yakni budidaya ikan cupang. Nah pemirsa, untuk membuktikan potensi itu, NTB 1 akan mengajak kamu melihat potensi di Desa Sigerongan yang terletak di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Potensi unggulan bidang perikanan saat ini dikembangkan warga Dusun Embung Pas Barat dan Embung Pas Timur dengan membudidayakan ikan nila. Selain jenis ikan konsumsi, warga juga melakukan budidaya ikan hias. Iya, ikan hias salah satunya jenis cupang. Inilah yang menginspirasi Kades Sigerongan menata gaya rambutnya. Ternyata budidaya ikan hias jadi tumpuan ekonomi masyarakat Sigerongan. 90% warga, khususnya di Dusun Embung Pas Barat dan Embung Pas Timur, menjadikan budidaya ikan hias usaha utamanya. Jika kamu berkunjung ke dusun ini, kamu akan menjumpai jajaran ikan hias yang disusun rapi dan sudah dikemas ke dalam bekas botol sirup. Selain itu, kamu bisa melihat proses budidaya ikan cupang secara langsung. Peneluran ini dikasih air sedikit dulu, setengah ya. Kalau sudah berbuih, kita pisah betinanya sama jantannya. Dari mana tahu itu ada betina sama jantannya, Bu? Dari mana? Ya, ini kan yang ini dari ekornya, ini yang betina pendekan ekornya. Kalau yang jantan panjang itu. Sama punya sirip di bawah itu. Nah, ini buihnya berapa lama terus dia sampai ini ada ikannya begitu? Ini dari apa ya? Dari benihnya? Berapa lama? Sekitar 3 hari. 3 hari. Lalu diambil yang betinanya, dibiarkan yang jantannya gitu. Nah, setelah itu sampai dia hitam menetas, baru kita tebar di kolam kecil-kecil itu. Kalau sudah 2 minggu baru dia muncul bibitnya gitu, kayak lidi mungkin. Kecilnya ikannya begitu ya? Kalau mau hasilnya begini sekitar 1,5 bulan. Baru dia kolam ya, baru diambil setelah 1 bulan. Iya. Nah, kalau yang ini udah berapa bulan ini, Bu? Yang di sini-sini? Sekitar 2 bulanan. 2 bulanan. Kalau sudah umur 3 bulan baru bisa dipanen kayak itu. Berarti waktu panennya itu harus 3 bulan ya, Bu ya? Iya. 3 bulan. Kalau dia memang nggak cukup bulannya gimana, Bu? Apa dia bakalan nggak bisa besar ekornya? Rantai ekonomi juga terjadi di desa ini. Selain budidaya, ikan hias juga dijual langsung oleh warga. Mereka menjajakan ikan hias salah satunya di Jalan Dusun Embung Pas Timur. Harganya pun relatif terjangkau, mulai dari harga Rp2.000 hingga Rp25.000, tergantung jenis dan ukurannya. Selain itu, di sini juga menyediakan akuarium yang harganya pun terjangkau, mulai dari Rp10.000 hingga Rp300.000. Ketentuan harganya disesuaikan dengan jenis kaca dan ukuran yang pemirsa inginkan. Berkeliling ke desa ini belum lengkap rasanya jika tidak membahas kuliner. Desa Sigerongan punya sentra industri kecil yang memproduksi jajanan tradisional. Sebutannya opak-opak dan jajetujah. Produksi jajanan ini berada di Dusun Sigerongan. 90% warga dusun memproduksi jajanan yang berbahan singkong ini. Seperti halnya opak-opak, jajanan khas Lombok yang cukup terkenal satu ini. Diproduksi setiap ibu rumah tangga di Dusun Sigerongan. Mereka mengolah jajanan ini setiap hari dan tergabung dalam kelompok wanita tani. Karena menarik, tak sabar juga nih ingin mencoba membuat adonan dan meracik opak-opak.
Selain opak-opak, ada juga jajetuja. Biasanya sih jajetuja ini terbuat dari ketan. Namun di sini tersedia juga dengan bahan baku singkong. Rasanya pun tak kalah enak dan gurih pemirsa. Soal harga juga sangat terjangkau. Kamu bisa loh membeli dengan harga Rp10.000 saja. Usaha inilah yang menjadi penunjang ekonomi masyarakat Dusun Sigerongan. Salah satunya Ibu Masnah. Di pondok inilah Ibu Masnah mengolah jajetuja. Usaha turun-temurun yang sudah berjalan sekitar 20 tahun. Ini jajan tuja ya Bu ya. Biasanya kan kalau jajan tuja itu dari ketan Bu ya. Nah katanya ini bahannya dari singkong. Iya, Nah ini singkongnya berapa banyak nih untuk sekali produksi lagi? per karung. Oh 1 karung. Ya, 1 karung. Tapi kalau bikin sehari sekarang setengah. Karung setengah. Iya. Oh itu berapa cetakan ya dari hasilnya yang sedikit? Kalau banyak karungannya 40. Kalau sedikit 35. Kadang 30. Tergantung jumlahnya Ya. berapa ya, jumlah singkongnya tadi ya. Iya. Oh udah bertahunan. Ya, bertahun-tahun ini. Mungkin ada 20. Mungkin. Udah lama ya? Ya, udah lama. Berarti ini kayak penopang kehidupan lah ekonomi lah Iya. gitu ya. Anak saya sudah kuliah 1. Hasilnya dari Sampai kuliah ya. ini. Iya. Berapa tahun udah itu sampai umurannya berapa ya? Aliyah mungkin. sampai sekarang ya. Iya. Luar biasa. Berarti ini jadi andalan perekonomiannya lah. Iya. Ada mungkin 20 atau 25 tahun nih kita bikin. Udah lama banget ya. Iya. Nah biasanya untuk perolehan dari totalnya dari produksi dan sebagainya itu keuntungannya kira-kira berapa ya? Amelia ya? Tergantung. Lah. Tergantung sih. Yang saya bilang tadi, kalau dia banyak jadinya banyak untung, kalau sedikit-sedikit sudah. Iya, untung rugi kan biasa. Untuk bahan pokoknya kira-kira berapa untuk di harga belinya? Ubinya gitu. Ubinya kan 200. Kadang 175, 200. Itu per karung. Iya, per karung. Terus jadinya kalau kurang jadi 500, kita ndak ada dapat yang sekarung. Dapat capeknya doang. Tapi kan ini udah kebiasaan, untung rugi dalam berusaha sudah. Karena udah lama juga ya jadi Iya. belajar terus ya, gitu Iya. ya. Begitulah hasanah potensi bidang kuliner dan budidaya ikan di NTB. Tercermin dari perputaran ekonomi di Desa Sigerongan. Jika mengutip apa yang dikatakan Dian Siswandi, rambutnya adalah cerminan potensi desa yang ia promosikan.